Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video nih. Video tersebut bertemakan tentang moderasi beragama. Nah, di dalam video tersebut kita akan mengulas sama-sama nih tentang pengertian dari moderasi beragama, tentang prinsip dasar moderasi beragama, lalu latar belakang dari moderasi beragama, kemudian moderasi untuk menghasilkan sebuah toleransi, begitu juga dengan hambatannya, lalu peran dalam Kementerian Agama Republik Indonesia itu sendiri, contohnya juga, lalu kesimpulan dalam moderasi beragama. Nah, di dalam kelompok 2 ini ada 14 orang. Nah, yang pertama Puji Setiani dengan NIM 15, lalu Ayu Septi dengan NIM 16, Shalsabila dengan NIM 17, Zahra dengan NIM 18, Silvi dengan NIM 19, Siti Maftuha dengan NIM 20, Cahya dengan NIM 22, Maya dengan NIM 23, Nadia Santika dengan NIM 24, Masroh dengan NIM 25, Clara dengan NIM 26, Intan dengan NIM 27, Foniari Anggoro dengan NIM 28 dan Sofiah dengan NIM 29. Pengertian moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan. Maksud sedang di sini ialah tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah moderasi berakar dari sifat moderat yang berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Kata ini juga bisa dimaknai berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Menurut Menteri Agama periode 2014 sampai 2019, yaitu Kiai Haji Lukman Hakim Syaifuddin, moderasi beragama itu adalah upaya kita bersama bagaimana membaut moderat, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam beragama. Jadi, yang bermoderasi itu cara kita beragama. Ini yang perlu kita pahami. Apakah prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada 2, yakni adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Latar belakang moderasi beragama. Pada zaman yang semakin modern, munculnya pemikiran-pemikiran modern pada abad ke-21 tentu tidak luput dari berbagai macam aspek, mulai dari aspek sosial, pendidikan, serta keagamaan. Modernisasi dalam bidang sains dan teknologi menuntut manusia untuk beradaptasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tak terkecuali aspek agama yang merupakan pedoman yang dimiliki manusia dalam menentukan arah hidupnya. Salah satu dampak dari adanya modernisasi adalah fenomena radikalisme. Munculnya paham radikalisme merupakan suatu bentuk dari ekspresi umat manusia yang berlebihan dalam merespon permasalahan-permasalahan sosial agama yang mengakibatkan munculnya sikap yang melebihi batas kewajaran manusia. Sikap serta gejala dalam kekerasan yang mengatasnamakan agama dapat ditemukan dalam sejarah serta tradisi dalam umat Islam. Oleh karena itu, paham radikal ini merupakan penyimpangan agama yang bersikap berlebihan di mana sikap ini merupakan bentuk netralisasi dari jalan kebenaran dan melewati batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Sementara itu, agama di masa modern tentu memiliki peranan penting sebagai pedoman masyarakat dalam memposisikan diri berdampingan dengan zaman yang terus-menerus berkembang agar tidak menyimpang atau salah jalan. Selain itu, seiring dengan adanya perkembangan demografi serta revolusi terkait teknologi transformasi dan informasi, tentu seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.
Dalam hal ini tentu umat Islam harus siap menyongsongnya karena hal ini akan sangat menentukan peran umat Islam di era modern ini, apakah mereka akan menjadi penonton, pemain pinggiran, atau menjadi kekuatan yang secara positif menguatkan serta mengarahkan. Menurut Tahir 2007. Di sisi lain, Allah menyatakan bahwa peran yang dimainkan oleh umat Islam dalam menyikapi kehidupan sebagai umatan wasatan atau umat yang senasib dan seimbang. Maksudnya di sini adalah seimbang dalam menghadapi keanekaragaman yang ada di masa modern. Di berbagai belahan dunia terdapat 3 golongan kaum, yaitu 1. Fundamentalis, di mana kaum ini memaknai Islam dalam konteks tekstual yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. 2. Liberalis, membandingkan ruang untuk logika sebagaimana pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. 3. Kaum modernat yang memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran serta menjadi penengah yang mengedepankan toleransi dalam menyelesaikan persoalan sosial. Istilah modernat dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat modernis, progresif, dan reformis. Istilah modernisasi ini dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat beradaptasi menghadapi tantangan era milenial dengan cara menyesuaikan kehidupan modern dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Moderasi Islam telah melahirkan sebuah peradaban besar dengan jangkauan yang cukup luas yang membuat dunia tercengang, di mana kaidah-kaidah ajaran Islam ini menampilkan moderasi yang mudah diterima oleh setiap lapisan manusia. Modernat dalam Islam adalah Islam sebagai umatan wasatan atau umat yang senasib dan seimbang, di mana umat Islam berada di tengah-tengah atau tidak condong ke salah satunya, lebih mengedepankan toleransi dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada. Penafsiran terkait modernat terkandung dalam surat An-Nisa ayat 171, di mana setelah mengajak umat manusia untuk beriman, Allah menganjurkan para ahli kitab untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama, di mana melampaui batas kewajaran antara akal dan agama dalam melaksanakan perintah agama. Menurut Muhammad Qut dalam Asep Abdurrahman 2018 menjelaskan bahwa modernat memiliki arti keseimbangan yang bermaksud keseimbangan antara keimanan serta realita yang dapat dihasilkan oleh panca indera. Maka dan itu peran dakwah sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat modern yang semakin lupa akan tujuan hidupnya. Tujuan moderasi yaitu agar seseorang mampu melihat sesuatu atau individu lainnya bukan hanya dari satu sisi saja, sehingga moderat dapat diartikan di mana seseorang bisa bersikap adil, memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan juga masukan orang lain, memiliki jiwa rendah hati ketika bergaul dengan orang lain sehingga tidak merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman agama. Orang yang punya jiwa moderat juga selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya haruslah membawa manfaat. Perspektif ini penting dijadikan pegangan bagi masyarakat terdidik, sehingga orang yang berpendidikan adalah orang yang mampu bermoderat hingga kemudian dapat memiliki sikap toleransi. Moderasi menciptakan toleransi. Teman-teman tahu nggak toleransi itu apa? Toleransi sendiri adalah kata sifat yang mengandung sikap menghargai perbedaan, tenggang rasa, dan mampu menerima kehadiran orang atau kelompok yang berbeda. Toleransi di sini merupakan bagian penting dari moderasi beragama, yang artinya sebagai suatu cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan. Moderasi beragam akan melahirkan sikap toleransi. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hal ini adalah konsep toleransi dalam Islam. Maknanya,
Tidak ada paksaan untuk memeluk agama manapun dan meninggalkan ajaran agamanya. Hambatan moderasi beragama di era pandemi COVID-19, yaitu tumbuhnya sikap fanatisme dalam diri seseorang karena ia terus-menerus beribadah dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Hal ini disebut juga berlebihan dalam beragama. Fanatisme sendiri adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran politik, agama, dan sebagainya. Fanatisme lebih kepada perilaku atau keyakinan yang sudah terkunci dalam otak manusia yang sulit untuk diubah karena tertutupnya pemikiran dalam mekanisme kritisasi terhadap keyakinan, sehingga dapat melahirkan sikap anti-toleransi yang menghambat moderasi beragama. Hambatan yang lain yaitu dengan adanya pandemi ini, banyak orang yang aktif dalam sosial media untuk mengetahui informasi yang beredar di masyarakat. Ini dapat menjadi bumerang bagi moderasi beragama. Misalnya, ada orang yang sengaja membuat keributan dengan menulis di akun sosial medianya yang mengandung hinaan terhadap simbol suci agama tertentu atau merendahkan agama lainnya. Hal ini juga disebut berlebihan dalam beragama. Intinya, hal-hal yang berlebihan dan ekstrim akan sangat menghambat aktualisasi moderasi beragama. Karena hakikat dari moderasi beragama adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam beragama. Dalam kata lain, sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Nilai-nilai moderasi beragama juga diinternalisasikan oleh Kementerian Agama melalui program TOT Guru dan Dosen, penyusunan modul membangun karakter moderat, serta madrasah ramah anak. Menteri Agama mematangkan ide menggelar lomba ceramah toleransi, menulis cerita pendek tentang toleransi, hingga lomba karikatur toleransi dan kerukunan umat beragama. Menurut Kemenak, moderasi beragama diimplementasikan dalam sejumlah program strategis, antara lain review 155 buku pendidikan agama, pendirian rumah moderasi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN, dan penguatan bimbingan perkawinan. Kemenak juga mengintegrasikan moderasi beragama melalui bimbingan perkawinan, karena keluarga merupakan tempat transmisi nilai-nilai yang paling kuat. Materinya tidak hanya terkait konsep pernikahan dalam Islam, tapi juga membahas persoalan kesehatan dan moderasi beragama. Contoh moderasi beragama, tidak bersifat ekstrim kepada agama, seperti halnya mengagungkan Tuhan dengan berlebihan, menganggap agamanya yang paling benar, dan menyelakai agama lain. Saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, dan saling menjaga antar umat beragama. Berperilaku baik terhadap sesama tanpa membeda-bedakan agama orang lain. Orang yang moderat itu ketika berdiskusi atau berdebat, maka dia akan berpegang teguh pada Al-Quran. Berdebat dengan cara yang bermartabat. Jadi, dari pembahasan yang sudah kalian dengar dan lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan upaya kita dalam membaut moderat yang tidak berlebihan dan ekstrim, di mana pada era COVID-19 ini sangat rentan dengan terjadinya fanatisme yang merupakan hal berlebihan dalam beragama. Dengan kita menerapkan moderasi beragama ini, maka akan menghasilkan toleransi, di mana di negara kita Indonesia, mulai dari agama, suku, ras sangat beragam. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat tepat diterapkan di Indonesia. Nah, gimana teman-teman? Kita jadi sama-sama tahu kan tentang moderasi beragama itu seperti apa? By the way, terima kasih udah menonton video kami dari awal sampai akhir. Like dan subscribe ya, jangan lupa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.